Kalau seandainya teman-teman ngeliat di televisi, di media sosial, ngeliat sholat di Turki itu rame banget, itu mungkin kalau lagi ada acara atau kalau lagi sholat Jumat. Tapi kalau seandainya lagi sholat-sholat biasa, itu kayaknya Indonesia lebih advance deh. Indonesia lebih keren, Indonesia lebih bagus. Kenapa? Karena di Turki itu kalau sholat subuh jarang banget bisa lebih daripada satu shaf. Selain karena masjidnya besar, memang karena orangnya nggak ada yang datang. Dan ini bukan hanya di Istanbul, tapi hampir di seluruh negeri, kecuali di masjid-masjid yang memang masjid yang soleh lah ya, daerah yang soleh baru banyak. Contoh misalnya, saya kemarin sholat di Sani Urfa, itu pagi-pagi sholat subuh paling cuma 9 orang. Saya sholat di Mardin itu juga paling 8 orang sama imamnya, dikit banget orangnya. Sama kayak di Istanbul, sholatnya juga rata-rata pendatang, bukan orang lokal yang jadi makmumnya. Nah, ini pertanda kalau kita lihat sehari-hari masjid-masjid sepi semua. Kenapa bisa begitu? Mungkin kalau kita lihat ya, di Indonesia saya bilang lebih advance, umatnya lebih siap. Tapi kalau di sini ya memang ya pemimpinnya lebih tegas soalan Islam. Kalau soal umat, Indonesia lebih advance, Indonesia lebih keren. Kenapa Indonesia bisa lebih keren? Jadi gini teman sekalian, coba lihat di Indonesia, siapa yang menjadi mayoritas yang datang ke masjid, mayoritas yang datang ke pengajian? Maka itu adalah anak-anak muda, anak-anak milenial yang mereka semuanya hobi banget datang ke masjid, yang mereka semuanya sangat-sangat suka dengerin pengajian, dan para asatisnya juga muda-muda. Para asatisnya bisa menjangkau anak-anak muda sehingga anak-anak muda mau datang ke masjid karena mereka tahu bahwa Islam itu juga untuk mereka. Islam itu keren, Islam itu memenuhi mereka, Islam itu gaul, Islam itu dahsyat, pokoknya enak, pokoknya gue banget. Nah, itu di Indonesia. Nah, kemunculan para asatis-asatis semacam ini, seperti misalnya Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Hanan, Ustadz Bahtiar Nasir, yang lebih senior, Agim dan segala macamnya, ini menjadi idola bagi anak-anak muda. Yang anak-anak muda ini akhirnya mereka mau belajar tentang Islam dan mau memenuhi masjid. Ini tulang punggung teman-teman sekalian, karena generasi muda ini adalah generasi yang kelak akan kita harapkan untuk membangkitkan Islam, untuk membuat Islam ini lebih berjaya. Dan ini yang kita tidak lihat di Turki. Jadi di Turki itu nggak ada ustadz-ustadz muda seperti yang kita temukan di Nusantara, seperti yang kita temukan di Indonesia. Nggak ada kajian-kajian anak-anak muda, nggak ada kajian-kajian yang menjangkau anak-anak milenial, sehingga anak-anak milenial itu ya nggak sholat. Anak-anak milenial itu ya kebanyakan nggak ngerti agama. Sedangkan mereka yang belajar agama, mereka yang menghafalkan Al-Quran, mereka cuma di pesantren-pesantren mereka cuma di masjid-masjid mereka, dan terpisah seluruhnya dengan masyarakat. Mereka seolah-olah berbeda dunia. Mereka memakai baju yang berbeda, mereka berkata-kata dengan cara yang berbeda, sehingga mereka teralienasi daripada masyarakat. Ini menjadi pelajaran buat kita. Artinya, kalau dibandingkan dengan Turki, Indonesia punya kesempatan untuk bangkit lebih besar sebenarnya. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia dekat sekali sekarang dengan Islam. Dan ini sudah terlihat pada saat sekarang, bagaimana animo orang-orang Indonesia kepada Islam itu sangat besar sekali. Beda dengan di Turki, anak-anak mudanya, aduh, kita melihat mereka lebih dekat dengan sekuler. Mereka lebih suka jalan-jalan, mereka lebih suka untuk hangout, mereka lebih suka untuk bergaul tanpa batas, gitu kan ya. Ini yang terjadi di sini. Kenapa? Sekali lagi, karena masjid tidak diramaikan dengan kajian-kajian anak muda. Karena masjid-masjid tidak diramaikan dengan kajian orang-orang yang memang generasi-generasi penerus. Karena masjid-masjidnya itu dianggap sebagai tempat ritual belaka, tidak dianggap sebagai tempat yang memang untuk menyebarkan agama. Inilah yang ditakuti oleh orang-orang yang nggak suka dengan Islam. Apa yang mereka takuti? Ketika masjid dimanfaatkan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai pusat edukasi, sebagai pusat untuk menyebarkan pemikiran yang baik, sebagai pusat untuk mengkader manusia, sebagai pusat untuk tarbiyah Islam. Nah, ini yang mereka takutkan. Maka mereka takut ketika politik diobrolkan di masjid. Mereka bilang, jangan obrolkan politik di masjid, bicarakan hanya agama saja, ritual saja. Sholat subuh itu ada berapa rakaat, gerakannya itu kayak apa, wudhu itu gimana caranya. Tapi begitu kita bicarakan tentang politik, begitu kita bicarakan tentang bagaimana Islam mengatur negara, bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia, bagaimana Islam mengatur pemimpin, mereka nggak suka. Kenapa? Karena mereka menginginkan sekuler. Nah, itu pelajarannya adalah Indonesia sudah on the track. Indonesia sudah di jalur yang benar. Dibandingkan dengan Turki
yang terakhir kali Islam berjaya di sini, Indonesia sudah lebih advance dalam segi keumatan. Maka tinggal kita untuk meneruskan kajian-kajian pada anak-anak muda, memberikan kemudian ruang pada mereka untuk berkreasi, menyampaikan pada mereka bahwa Islam itu menyelesaikan masalah-masalah anak muda, dan bila anak-anak muda sudah bangkit, ini yang ditakutkan oleh orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir. Kenapa? Begitulah Islam pada awalnya. Ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka 90% daripada para sahabat adalah anak-anak muda di bawah 30 tahun. Sekarang kita lihat anak-anak muda di bawah 30 tahun di Istanbul, mereka ngapain sekarang? Dan anak-anak muda di bawah 30 tahun di Indonesia, mereka ngapain sekarang? Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita, apa yang kelak akan kita sumbangkan kepada Islam? Generasi muda mana yang akan kita arahkan kepada Islam agar kebangkitan Islam di Indonesia ini tidak berhenti di titik kita, tapi terus berlanjut sampai mata kita menyaksikan Islam, kitabullah dan sunnah itu bisa menjadi sebuah penerapan di Indonesia.